Dulu bikin Gendari itu idenya dari mana? Ibu kan bikinnya selalu temanya perempuan tuh. Kan ini Mas, habis yang Kundi itu karena merasa belum jadi ibu yang baik. Terus di Gendari cuma ini sih mempertanyakan salahkah jika seorang ibu itu menginginkan anak nomor satu, anak menjadi nomor satu. Dan dimanapun pasti mbok anaknya paling apik. Nah, apakah itu salah? Nah, kemudian dari situ kita ngeceki suaminya siapa, peristiwanya kenapa. Jadi mengajak untuk selalu berpikir positif dalam peristiwa yang senegatif apa. Sebaiknya menurut saya perempuan tuh nggak cuma ngedein korupsi, ya, agak-agak sedikit rada-rada piye. Kalau cerita kan orang pasti udah tahu, dan seolah-olah nek anak rusak ki yo mbok elek. Tapi justru saya mempertanyakan kenapa. Kalau intinya dia hanya kemudian yang salah kan berkode boni dendam. Nah, sebetulnya dendam itu akan juga menipis nek dia punya suami yang benar-benar laki, ketua kepala rumah tangga, kepala keluarga, bukan laki-laki yang baik. Jadi ternyata laki-laki itu nggak cukup laki-laki yang baik. Dimanapun dia pimpinan kecil dan dimana dia mengontrol. Coba saja kalau restoran itu misalnya seperti siapa gitu, mungkin Gendari nggak akan kegelarung-gelarung. Jadi kejadian itu menurut saya ya pasti misinya yang menulis adalah memberikan cermin. Nah, kalau Kunti kan itu opposite-nya apa? Lawannya Gendari. Kunti? Kalau waktu Kunti ya karena saya merasa belum jadi ibu yang baik. Sementara yang utama adalah sebetulnya saya mengidolakan ibu saya. Betapa perjalanan Kunti itu sebenarnya ada di ibu saya. Hampir sekian persen ada. 85% itu dia jalan. Nah, itu dia dengan pendidikan yang minimalis lah saat sekarang ya. Itu dia bisa menjadi tokoh yang kemudian luar biasa buat saya. Lah terus aku ngomong anak telu gawe negeri cedhak lusulo bae. Nah, dari sana terus pastinya karena saya bukan anak wayang ya, saya menyukai wayang jadi golek itulah. Kemudian sebenarnya lebih kepada mengidolakan ibu. Nah, muncul Kunti. Karena konon kan Kunti itu adalah salah satu simbol seorang ibu yang Ibu selalu perempuan ya yang dibawa. Apa aja tuh? Ada Kunti, Gendari, Drupadi, Manawati, terus puisi ya semua berjalan perempuan. Aku nggak lanang ya. Aku bisa uang. Udah pernah nonton? Buat aku tadi itu masterpiece. Ini ibu bisa. Kalau aku lah. Katanya ada orang lain juga yang tokoh juga ngomong. Tapi Gak bisa dibaleni. Tapi saya ketika ditanya dari berapa karya ibu mana yang masterpiece, saya bilang semua masterpiece. Iyalah pastilah. Semuanya dibuat dengan hati yang. Saya juga waktu bikin bisik ya, kesel banget. nggak juga berpikir bahwa padahal cuma simpel aja waktu itu melihat diundang dewan gitu, respon seniman terhadap masalah kini. Waktu itu kan tahun-tahun bayang kok nggak tahu politik, nggak tahu itu. Dilalah lagi nunggu angkot, depanku ada anak SMP itu kesanjung masuk lotong itu jatuh. Tak pikir teman-temannya lari itu mau nolongin. Dia mau mukulin loh, juga itu aku melayu taruhan. Dan jalan di situ laki-laki sebanyak itu menang. Lah mati no cakis, aku mau main. Terus tak lupa pindah gue, mandek sih noto, Yang kemudian. Dari situ saya kembali kayak itu Gendari gitu. Kenapa anak ini begitu? Kenapa mereka begitu? Bahkan mungkin di rumah pasti manis, kok di luar begini. Nah di situ saya mungkin
saya terutama kali nek biyen ibuku ngopen iki jan 24 jam gitu. Nek saiki ngaji lono. Nyapu les. Maaf tak cepai. Tapi mungkin kurang adanya komunikasi indah yang mungkin dongeng atau apa. Nah, terjadi anak ini kebak dengan ilmu atau apa, tapi kosong sebung dalam hal kosong ekspor. Itu yang selalu berikutnya adalah nah itu saya anggap perempuan sekarang tuh kegelarun. Jadi saking pengen emansipasi sejajar dengan itu lalu kontraksi sekali. Iya, aku melu. Ya kan? Ya. Apa sih kontraksi? Oh tuh wayang. Loh. Aku mau melu-melu. Bila lah ya ketemu karyanya Pak Wal waktu itu kegelarun kan apa ya, kebablasan ya. Udah cuma itu doang kan, ya kembali ke perempuan. Kontrasnya waktu ibu bikin Sri Kandi Senopati sih, dari yang penuh dengan simbol, terus secara visual juga minimalis kan, jadi yang persoalan ketubuhannya lebih mengemuka gitu, lebih timbang kemebiarnya. Tiba-tiba di tengah-tengah itu, padahal itu mungkin yang lebih dulu ya, Sri Kandi Senopati itu wayang banget gitu, dan secara visualnya wayang banget meskipun digarap demikian rupa gitu. Tapi kalau itu sih cuma masalah empan-papan. Dimanapun saya lain dari yang semacam itu. Kalau kemudian seolah-olah menjadi penata tari atau koreografer itu kan lebih ada kebebasan sendiri. Jadi ketika itu saya bukan balas budi, sumbangsih kepada sosok yang aku buat digawe. Nah, sempat saat itu menawarkan beberapa tokoh perempuan dan tokoh perempuan tentunya karena ini seolah-olah menjaga persahabatan Jepang Indonesia. Terus saya menawarkan Sri Kandi yang mungkin lebih patriarki gitu. Tapi tetap alurnya kan, tapi meskipun itu wayang tetap saya meleke kepada penari rasanya. Orang semata-mata ceritanya bahwa boleh digini, tapi dia takjak untuk merasa kenapa kok kalau saya mengambil sikap gini pasti ada apa ya, meskipun itu nggak nampak tapi tetap itu saya kesel. Minimal saya ngajak mereka untuk mensikapi peristiwa itu nggak cuma kayak bayi kayak udang mencetok kayak gitu. Jadi tetap saya mengajak, meskipun karena kita berada dalam satu papan yang mungkin tidak terlalu ke situ, tapi bareng saya mereka harus ngalamin ada bukan peningkatan lah, tapi pengalaman baru mensikapi peristiwa. Maaf, cuman prosopora yo ada jumlah. Dari semuanya itu sampai yang terakhir jadi bikin scoop. Belum jadi. Oh belum jadi. Lagi ngotak-ngotak. Ngudak-ngudaknya udah hampir 4 tahun, tapi belum kesempatan. Tapi karena sebelumnya tadinya ada pilihan lain, tapi semacam waktu saya Banowati itu juga dari mana? Apa ya yang mau saya urai di sini dengan kekinian, maksudnya persoalan kini gitu. Nah, pas Sakopi ini kok selama ini selalu tokoh yang udah diterasa gitu. Masuk wayang rana wong desa sih aku. Bener aku merasa wong desa banget.
sekolah orang itu. Nah terus Mak Jeluk susah. Dan memang agak cukup karena mungkin ada sisi pantas dan nggak pantas. Nah saya harus ngerjain. Misalnya kalau nggak tahu Mas Krisno yang sangat paham layanan. Nah, karena ketika dia menuju keraton itu kan konon sempat didekati oleh putra-putra Gala. Nah, baru kemudian aku bayangke mau apapun cah desa sing arep nang kutha pasti harapannya uripe luwih mulya dan dengan segala cara dan segala upaya, dan itu kejadiannya kan banyak banget sampai dari TKW di sekolah gitu kan. Dan ada yang kemudian dapat bapak asuh, tapi ada yang gitu. Nah, kenapa ya Sakopi kan agak begitu. Nah, kemudian saya mencoba tetap mempositifkan hal yang secara tertulis kan wadake sajak diagem atau apa. Nah di sini saya positifnya itu mencoba bahwa perempuan ada tidak hanya kepada Sakopi, tapi perempuan itu gimana dia harus berani apa sebetulnya fungsi dia yang saya melihat Sakopi ini dengan cerita-cerita itu betapa dia selalu menjadi pendamping sosok yang akan menjadi orang besar dan putranya juga menjadi orang besar. Sementara dia seolah hanya penghibur, tapi bahwa hasilnya kemudian setelah kita melihat kelanjutannya entah itu sertifikat, tapi bahwa dia ngopengi putra-putra dalam itu dan jadi orang besar. Sementara anak dia sendiri tetap menjadi sosok-sosok pengabdi. Para saya seolah istrinya juga, dia di situ fungsinya kan penyeimbang kan, terus utuh. Tapi mereka tidak merasakan, tapi juga mereka nggak merasakan besar gitu. Tapi dia hidup dan dia dibutuhkan. Sakopi memberikan opini itu kan, dan kemudian sok-sok itulah sok apa ya, sok kayak apa mas gawe skripsi loh anak kecil dulu. Oh. Bahwa perempuan itu menari tidak pernah untuk dewasa. Dia menari untuk menari untuk itu bahasa orang sing rotok-rotok pintar makanya Hipotesis. alias baca. Jadi tapi juga itu belum. Kalau tadi kan ibu udah cerita tentang bagaimana proses penciptaan karya-karyanya Bu Eli yang selalu bertolak dari tokoh-tokoh perempuan, ada Kunti, ada Kendari, ada Drupadi, kemudian Srikandi Senopati, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Kan? Yang di museum Oh iya. Oh iya, Wayang Doro. Roro Jonggrang Gitu. wayang ini dong selebritis. persalatan. Oh. Wayang model wayang. Kepek-kepek Pak, model wayang. Tipis. Nah, kan memang pasti dalam proses kreatifnya
ada, maksudnya kayak tadi ibu membawa pengalaman ibu, misalnya Kunti, kayak ibu bercermin pada bagaimana ibunya Bu Eli dulu apa segala macam, kemudian dari bagaimana ini, artinya ada dialog dalam diri ibu nih ketika menggodok si karya-karya ini. Tapi di luar itu kan juga pasti ada semacam apa ya, kayak riset kecil-kecilan dari Bu Eli yang kayak sebenarnya nih Kunti ini gimana sih kalau dalam cerita wayang, Gendari gimana sih kalau dalam cerita wayang. Nah, yang aku tertarik mau tanyakan ke Bu Eli adalah ketika kita bikin karya itu kan ada frame yang membatasi, oh ya ini tak ambil dari sini sampai sini. Nah, itu ibu bagaimana menentukannya, dan kalau misalnya ibu masih ingat dengan prosesnya itu dari masing-masing itu tuh apa yang ibu Eli ambil gitu, misalnya, untuk merepresentasikan apa yang mau ibu sampaikan gitu. Sebetulnya riset iya, dan Kunti itu sendiri 4 tahun, Gendari itu 2 tahun, ya 2 tahun. Contohnya Malah Banowati bertahun-tahun, tapi akhirnya baru keluar, dan itu pun pas keluar ya saya merasa belum itu sebenarnya. Tapi ada segmen-segmen yang mungkin saya bisa sampaikan lebih kepada koreografinya. Tapi sebagai Banowatinya itu sendiri saya merasa saya belum tuntas. Tapi kayaknya kan makin kesini tuh saya nggak bisa berlama-lama. Nah, sementara untuk Moncek itu sebenarnya untuk kita bisa ngambil ini sendiri sarine, esensine wayang itu kan enggak sebentar. Yang disebut Mas ini tadi riset pasti. Dan itu saya bisa bertanya ibarat nggak hanya sama yang tua, bahkan sampai yang muda, menurut mereka seperti apa. Nah, justru tancakan saya justru yang dulu esensinya apa, kemudian yang kini terjadi itu apa. Nah, kemudian saya sombongnya itu kayak ngawin cake. Sebenarnya saya juga enggak merasa ya sedikit agak lari dari tanggung jawab bahwa wayang adalah, tapi saya juga bisa mendekat kepada najak yang muda tanpa guroni. Kaya jane tetap wayang dongeng, neng menganggap mereka tetap anak-anak yang sudah lebih tahu dari saya. Jadi nggak pernah berpikir bahwa ini contoh, enggak juga, tapi bahwa ini aku punya pikiran, nah kira-kira bisa nangkap nggak, terus gimana menurut kamu. Jadi saya tetap ada riset juga khusus bertanya tentang bahkan tetap saya akan bisa memberikan bermaksud memberikan pilihan kepada yang nggak ngerti pun dengan ini kan sekarang itu mereka bisa minimal mendekatkan mereka kepada tokoh-tokoh yang ada, sebetulnya juga bukan cerita tokohnya kan begitu. Itu sih. Dan yang senangnya adalah ketika saya bergaul dengan banyak kalangan, saya jadi dapat masukan. Enggak, itu memudahkan saya untuk enggak kebebanan banget dengan filosofi. Tapi saya punya tanggung jawab karena saya pengen seperti ini. Jadi benar-benar serentaknya. Dan untuk lebih mempertebal esensi wayangnya, tentunya saya juga bertanya pada dalam sepuh sampai dalam nol, pada tokoh-tokoh sastra, dan bahkan kepada pelaku ini, pada gitu. Jadi itu sepanjang, misalnya kayak dulu itu 4 tahun aku, apalagi itu karya pertama untuk yang benar-benar independen itu ya pastinya jiplak dulu ya, tapi ini itulah prosesnya. Kalau itu yang ditanyakan yang dimaksud kan agak susah. Artinya sambil membuat itu saya juga sekolah gitu loh. Jadi lebih intinya aku belajar untuk
agak pintar dikit. Pintar sama pandai sama. Pandai itu besi. Pandai mati. Nah Bu, kalau misalnya tadi kan kita udah sempat ngobrolin yang Gendari sama Kunti ya, karena Ibu punya kesan pribadi lah gitu dengan dua tokoh itu sebelum akhirnya Ibu pilih untuk oke, ini jadi karya nih gitu. Semuanya juga sih. Kalau Banowati Bu gimana? Banowati itu ketika saya ingin berbicara tentang rasanya jadi wong itu. Jadi antara lebih mana sih cinta dengan kesetiaan? Konon kan ada cinta itu buta, tapi bahwa cinta itu juga bisa menuntun kita. Terus bahwa cinta itu rasa ditulis, bisa dirasakan. Nah, saya mencoba mempositifkan peristiwa Banowati itu hanya bertanya tentang yang mana cinta atau kesetiaan. Dan Banowati punya kesetiaan. Meskipun kesetiaannya itu dalam tanda kutip. Mungkin satu sisi dianggap dia berkhianat, tapi tetap dia berangkat sama setia. Itu sama kayak oke Ibu proses atau mencari Drupadi. Sama. Kan kurang lebih dekat-dekat ya Drupadi sama kalau tapi nggak tahu ibu Ya, yang Drupadi kan bukan kesananya, tapi nerimonya Drupadi dengan segala perlakuan apa enggak marah sih. Sama peristiwa perempuan, tapi ini lebih kepada lakunya, ini kepada apa yang dirasakan Drupadi. Makanya kan mungkin ya kalau nggak salah di situ ketika perempuan di titik puncak bohong lah, dia digituin terus bojone do meneng kabeh. jadi taruhan lagi. Terus dan terkondisikan seperti itu, terlepas kalau versi India bahwa dia adalah, tapi sebagai perempuan saya coba aku jadi Drupadi, pernah rasanya gue marah, meskipun marah itu bisa dilontarkan atau dia simpan jadi sesuatu. Nah kalau Drupadi itu sama, jadi tidak berkait sebetulnya dengan yang lain, tapi berkait dengan bagaimana dia memerangi diri sendiri dan supaya dia tetap eksis, tetap jadi bojone, menyandang tanggung jawab, dia tetap punya. Nah di situ saya ngungkapin rasanya ngetokke nesu, ini pindah kata gue. Hari Leslie. Yang di Juliet Raden Roro. Tapi Ibu selalu memang berangkatnya dari Mahabharata itu? Ramayana atau ya cuma dari dua ya, teman Ramayana atau yang wayang-wayang tua tuh kayak Sawitri atau Sakuntala gitu? Kepengen sih Mas, tapi bahkan dengan Mahabharata aja Nggak kelar. rasa nggak kelar. Ramayana ada, tapi ketika kemudian orang sudah melakukan dan tentunya makin kesini kan anak muda makin banyak tontonan, makin mulai berbuat. Nah, sebenarnya ada satu di Ramayana tuh yang sekarang mungkin rasanya jadi lesmu, tapi lanang, bergolanang. Saya risetnya jadi perlu. Boy, enak umur apa ora gitu. Tapi dulu sempat kepengen adalah Sarpo Kenoko. Oh, asik tuh. Pengen banget. Tapi gue dulu tuh ya pertama kali nonton Ibu di TV, secara gue dulu gede di Sumatera ya, ini kan nggak pernah taunya kan dari acara-acara TVRI gitu. Pertama kali lihat Ibu tuh di Ramayana Sayem Probo. Oh iya. Nggak pernah kesentuh juga loh itu Sayem Probo itu. Iya. Padahal menarik banget gitu itu. Menarik, berinding aku. Di Sayem Probo saya masih sulit mencari titik mengkininya. Kalau di Sarpo sekarang
sudah banyak dilakukan dengan perempuan nembak laki-laki. Sudah terjadi, ya kan? Jadi ini cerita ini aja. Saya sempat ngasih workshop di pinggir hutan Kalsel ceritanya. Dari peristiwa tari tiba-tiba ada sekelompok grup band. Enggak, ada anak band, waduh, aku ngomong apa lah Bu aja nggak ada yang apal ya. Tapi oke, nggak apa-apa. Terus dia tanya, Bun, saya sebagai anak Kalsel, kami merasa kok kami lebih ngopeni musik ya, barat lah. Terus jadi gimana saya harus mendekat ke tradisi? Awalnya saya buka itu, menurut kamu mendekat ke tradisi itu apa kamu harus belajar musik tradisi? Nah itu belum tergerak. Oke. Saya bertanya akhirnya, cara bodoh aja. Sekarang gini, kamu nggak berbicara ke seninya ya, kamu ingin mendekat ke tradisi. Saya bertanya, sekarang ini lagi booming bahwa perempuan nembak laki-laki. Menurut kalian gimana? Ada 8 waktu itu anggota. 6 orang itu menganggap sah. Wah itu gini bla 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 bla. Terus yang 2 di belakang ngatur, Bun saya boleh berbeda. Ya boleh dong, ini kan saya pengen dengerin dia. Ini cowok semua? Cowok semua. Terus menurut saya enggak pas. Kenapa saya gitu? Bahwa di kita perempuan itu adalah bla 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 cerita. Ini yang saya pengen tahu. Bagaimana kalian mau mempelajari keseniannya, sementara kebiasaannya itu juga menjadi tradisi, kalian nggak paham. Nangis. Nggak nolak, saya nggak pernah nolak ketika itu hadir. Tapi bahwa kita mengatakan bahwa gue orang ini, gue orang, kita nggak pernah tahu bahwa itu tabu. Jadi kekinianmu itu nggak punya akar. Nah, bagaimana kamu mau mempelajari seninya yang itu udah diciptakan melalui ini mondar-mandir, sementara yang sehari-hari kamu lihat, kamu nggak bisa cerna itu. Itu doang, Mas. Untung terus langsung berkembang. Tapi bahwa akhirnya kemarin dia laporan, Bun, kami mencoba dari dunia kecil kayak jantungan, kayak gambang. Kami mencoba untuk bahwa itu menjadi sesuatu, bukan ritmenya, bukan nadanya, tapi gak tahu nanti jadi apa. Alhamdulillah. Jadi cuma karena nembak. Lagi? Udah. Ya udah. Nanti kita lihat apa namanya olahannya mas-mas dan mbak-mbak yang lain gimana. Enggak boleh ya, saya yang bertanya. Boleh? Iya. Saya enggak. Sekarang ini kan muncul ya komunitas-komunitas yang joget. Senang. Selalu bahwa presentasinya harus pentas. Oke, di antara hiruk pikuk kecipukan pastinya mereka nggak banyak. Tapi secara akar mereka sebetulnya kenal seni Jawa, kenal wayang. Sebenarnya pertanyaan saya adalah, piye lah nglakokke ketika kowe joget? Ketika kemudian jadi pelakon. Lemu joget iki kowe ngrasakene wis tekan ndi? Kan selalu mereka pasti punya idola, barat orang wayang lah, orang apa. Tapi pernah nggak bertanya, aku jane wis tekan ndi? Dari yang waktu yang mereka gunakan, mungkin penyeimbang, iya. Tapi penyeimbang itu kan tetap harus ada apa sih?
Proses. ada maju gitu loh Mas. Nah sebetulnya pernah nggak mereka merenungkan diri? Nah idolaku kayak sakmono, aku sakmono. Kenapa? Ada nggak terbit gitu di pikiran dia rasa itu? Kalau iya, terlepas dia sudah melakoni apa enggak, tapi sebetulnya kalau itu J0 itu kemungkinan ke depannya akan jadi ning nek iku ra nek berarti ya otot kan. Jadi Wiroga Wirama Wiraja mau berkait secara permukaan doang. Padahal yang jenenge Wirasa Wirama Wiraga nek dadi siji kan itu perjalanan hidup. Tuh, Sudah. Sekarang Bapak Bram yang Aneh juga. iya. Kamu yang Sebagai gitu. S-nya banyak itu. Enggak. Enggak dingin di Jakarta. Enggak. Orang yang kanker aja meletup untuk es radang. Meletup. Katanya kalau kanker, Oh gitu. iya, karena panas banget. Iya. Jadi sebagai aku tak delok kowe kan seprono sprene joget. Enggak lah Bu. Yo ora, tapi artinya itu menjadi kerinduan gitu loh. Kan pasti ya seneng, rindu, butuh. Terus baru kuwi ning awakmu dadi apa ngono lho maksudku. Sulit ya ini ya. Iya sulit ya ini. Susunnya. Kamu itu enggak boleh. Hah? Jawab. Gimana ya? Aku nggak tahu jawabanku akan nyambung apa nggak sama Nggak perlu, arah nggak perlu. pertanyaan Ibu. Tapi aku melihat proses tariku itu kan nggak pernah ganas Bu. Proses menari saya itu nggak pernah ganas. Dulu kan karena melihat ibu saya almarhumah menari dan tampak bagus. Tapi sebelum itu jauh sebelum segala menyadari bahwa ada loh satu proses bernama menari gitu. Waktu masih lebih kecil lagi kan ibu mengenalkan dengan gamelan. Gamelan. Nah, dan sensitivitas saya itu sebetulnya lebih pada musiknya. Jadi bergerak karena mengikuti Sah. musik gitu kan. Lama-lama makin besar menderek ibu latihan, derek ibu joget di mana, menari di mana gitu, pengen. Terus ibu tuh dulu pernah terucap, kamu kalau beneran mau nari, itu tuh bisa ngelewati aku sih. Aku nggak akan mempercayakan kamu ke guru manapun sebelum kamu tak putar diri. Gitu. Wah hebat tuh ibu. Aku rata bisa ini. Aduh hati. Tapi karena dulu saya orangnya pasrah ya, Bu, jadi oh ya udah ikut gitu. Bukan pasrah, Manut gitu kan. Udah boleh mau. Gitu. Mau tuh ternyata prosesnya ya Allah tolong ya gitu. Yang mana saya disuruh trisek ngubungi rumah, ibu cuma kayak begini gitu di sofa gitu, sambil nonton TV ganti-ganti. Urung rampung terus saya lah turun bener. gaya jadul lah ya. Ya gitu. Tapi tetap manut ya meskipun ngerundel sebenarnya dari gitu. Terus disuruh apa? Tapi ikhlas ya. Dilakuin aja gitu, dilakukan saja. Enggak, lakuin ya. Tapi ikhlas nggak? Ikhlas. Oke. Karena depannya ada apa ya? Habis ini ada apa ya? Gitu. Keinginan tahunya gede Nah, ya. gitu. Lama akhirnya ibu mulai mempercayakan kepada guru. Dia nyari sendiri sampai ke Mang Maruti, tapi tidak menerima laki-laki. Waktu itu katanya nyari lagi kemana-mana, dapatlah seorang guru. Aku nggak ngerti nama panjangnya, tapi kita manggilnya Bu Nani. Oh Nani Payamarang. Nani yang orang. Naning apa Nani di Pondok Gede. Enggak, masih seibuku. Dalamnya di Pondok Gede itu juga ada sanggarnya gitu. Jadi setiap Jumat saya ke sana. Gitu. Pulang sekolah jemput ibu. Beliau tokoh tari atau tokoh? Sumpah nggak ngerti Bu. Karena zaman itu masih Nggak boleh tanya. Iya. Ya udah gitu. Pokoknya Nani udah gitu. Nah, nanti ibu tuh benar-benar nungguin. Bukan adiknya Pak Putranto. Tahun berapa? 90-an saya SD. Oh, saya dari Jakarta. Oh baik. Dalamnya di Pondok Gede di sebuah kompleks saya nggak tahu Oh apa. kompleks enggak. Yang alisnya selalu jadi pokoknya. Alisnya jadi banget. Kenapa lu ngapalin alis? Itu yang Itu kan ini. kesan pertama. Ininya mengkilat. Mak saya, guru saya pertama keriput. Oh.
Pak Surya tuh mengkilap putih gitu terus ininya jadi gitu kan. Glowing gitu. Nah itu ditunggu ibu segala macam. Jadi komentatornya 2 orang ya gitu. ini udah gitu. Lama-lama udah lama ya nggak pernah narik. Selepas SD SMP tuh saya mungkin cuma sekali doang gitu. Udah, nah begitu kan bertemu dengan kelompok si berat ini, lalu masuklah ke ibu gitu. Saya ingat sekali dulu proses di Ragunan ya. Ragunan bukan sih? Ya, Ragunan ya. Rumah Rumah lama itu di Pendopo Tengah itu. Waktu pertama kali ke situ, yang ibu suruh ke saya adalah tanja besut trisek. Tanja besut trisek gitu. Terus gitu. Yang saya ingat tuh adalah sama kayak waktu pas ibu almarhumah dulu ngajarin begitu gitu kan. Ya udah, maksudnya meskipun saat itu di detik itu nggak ngerti ini maksudnya akan kemana nih jalannya, tapi ya udah dilakoni. Sampai pada akhirnya sampai di umur ini gitu, saya mulai lihat bahwa memang saya nggak pernah jadi penari yang baik. Itu disadari secara teknis nggak pernah jadi penari yang baik. Tapi saya manut gitu. Sudah lah ya. Ngikutin prosesnya. Tapi kemudian kan ada proses gimana nih sama diri sendiri gimana gitu kan. Yang enak gimana nih gitu. Itu. Boleh Iya, mencari. Nah, kalau tadi balik lagi ke ibu tadi Dawu, gimana nih ketika misalnya harus melakukan sesuatu atau seseorang gitu ya. Yang terakhir ini kan yang sering banget saya dapuk kan Wibisono ya, berkat beliau ini kan gitu. Jadi Wibisono terus gitu. Hal yang paling susah yang saya kan aslinya nggak pedean kan Bu, nggak pedean. Sementara ya Kak Mamang pede banget ya. tapi nggak pede kalau tampil itu nggak pede sebenarnya. Karena jelek. Sakit ibumu. Pasti anakku ganteng dulu. Nggak pernah bilang lucu. Udah jadi Wibisono. Bahkan saya ingat ibu komentar waktu itu, waktu pas kita prosesi yang mana ya. Kan kita berapa kali tuh Nyagang Serang. Ibu komen yang waktu proses itu bahwa saya lupa gimana redaksinya ibu, tapi prinsipnya kurang merabu karena saya punya kecenderungan nunduk gitu kan. Sebenarnya nunduk tuh karena nggak pede sih gitu. Kalau saya ini maksudnya exploring myself gitu. Oke. Ya. Kalau tadi dibilang kurang merabu, kata-kata saya kurang lebih gitu. Redaksinya lupa. Mungkin secara fisik Anda melakukan sesuai cerita alurnya ngene. Tapi mungkin Mas Wisnu belum sempat ngopeni anaknya wong gede. Itu jadi salah satu tokoh yang menjadi kerjaan. Merabunya tuh mungkin saya lebih ke situ. Jadi mungkin karismatik mungkin. Nek soal nunduk bisa aja itu interpretasi kita. Nek wayang kulit kan ya ora ketok ndangak. Tetap ini kan nunduk. Serap gitu. Baik. Mungkin rabunya. Oh iya. Nah itu, tapi pada waktu part misalnya kayak di balik lagi Ramayana karena proses terdekat nih ya. Jadi masih seger diingatan. Ketika misalnya harus ini ketemu nih Nuk sama Kumbakarna terakhir segala macam, itu dapat Karena Anda merindukan peristiwa itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah kan gampang dicoba ketika tadi cari yang merabu. Anda seolah-olah gue anaknya penjabat, tapi gue punya pemikiran di kampus. Nah itu setelah itu bisa digolek ini di mana. Merabu itu kan bahasa tari, tapi bahasa keseharian bagaimana kita bukan Wisnu jadi Wibisono, tapi peristiwanya Wibisono itu ketika masuk ke Wisnu tetap iki Wisnu, tapi ketika itu adalah Wisnu. Dan itu kan kejadian di mana-mana. Dan selama ini kalau saya ngobrol sama Mas Wisnu sebenarnya ketika Anda protes, Anda berargumen, ada di situ Wisnu. Baik. Hanya mungkin koreografernya nggak ngopenin itu. Ada koreografer.
Ya, tapi kan ada yang ngatur sutradara. Nggak mungkin. Iya gitu. Nah, saya ingat proses Gendari waktu pas di IKJ. Ibu ingat nggak? GKJ. IKJ, kita Oh, masih latihan. Oh, latihan di iya, sana. iya. Itu latihan berkesan buatku. Selain yang TBS ya, TBS itu berkesan banget ya, gitu. Karena wow Karena cepat itu berlari, patah kaki. benar, gitu. Dan patah tulang gitu ya. Waktu di IKJ saya lupa persisnya apa sebenarnya yang saya alamin sebelum berangkat latihan. Tapi intinya tuh ngebetein banget. Kejadian hari itu adalah ngebetein. Bu Eli tuh nangkep bahwa gua tuh selama proses tuh bete sebenarnya gitu, karena membawa masalah ke situ kan gitu. Tapi lucunya adalah karena saking betenya mungkin ya, jadi gerakannya kan juga membawa energi kebetean kan. Bu Eli melihat bahwa aku sebenarnya salah mas secara koreografi yang sudah di sebagai patokan pesan dari Bu Eli ini salah sebenarnya saya, tapi Bu Eli lihat dia salah, tapi ini bagus nih gitu. Gue inget banget, tapi gue lupa ini partnya yang mana. Kayaknya part sungkunya itu jadi dipakai. Bangga dong. Lumayan. Dan gara-gara itu jadi nggak bete. Terus waktu itu kayaknya nggak melingkar deh. Bu Eli ngomong sendiri sama aku, bilang, Mas Wisnu, masalah yang di belakang ditaruh dulu. Sekarang energinya, sistemnya kesini dulu. Tapi itu setelah kejadian yang aku di Lokne itu, gitu. Itu berkesan sekali tuh. Ya, itu sebetulnya satu bukti bahwa pelaku seni itu harus punya kegelisahan. Nah, bagaimana kemudian mensikapi itu yang membedakan awam dengan pelaku seni. Tanpa kegelisahan nggak jadi apa-apa. Dia cuma jadi robot. Hanya robot dicantikin gitu kan. Nah, kadang-kadang bahwa sebuah kesalahan itu nggak kemudian murni menjadi salah. Bisa terjadi itu menjadi sesuatu yang loh, ternyata lo bisa. Nah, seorang penata atau seorang tim apalah disebutnya itu harusnya mampu melihat dari masing-masing pelaku. Dan kalau dia mampu secara person bisa melihat itu karya itu kan lebih bisa. Tapi kalau dia hanya memberi dan kemudian pokoknya lakonan iki secara ini akan rapi dan mungkin bagus, tapi pasti nggak ada nyawa. Itu bukan baik-baik. Jadi kejujuran itu menjadi penting. Dan ketika kejujuran itu diluapkan, positif negatif ada, tapi pasti itu akan jadi satu perjalanan. Keren kan? Ya sebenarnya termasuk kenapa tadinya di Kunti awal kan saya nggak ada Senkuni. Dupati. Ada Gendari. 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 Itu kan nggak ada peran seni di situ masuk. Ada sih, tapi lebih teatrikal ketika itu berkait dengan pribadi. Tapi di situ justru jadi muncul dialog dengan Gendari. Dan kebetulan waktu itu kita lagi mempelajari tembang gitu. Ya. Apa sayang lagi cinta. Terus kalian bisa ngelakuin. Nah, bahwa gini loh mas, dalam satu proses kesenian apapun itu nggak ada yang berdiri sendiri, pasti saling melengkapi. Nah, sekecil apapun, tapi bahwa nggak ada kita itu kurang. Bukan kesombongan, tapi untuk memotivasi kita itu harus ada. Saya dulu sangat banyak kekurangan, tapi dari kekurangan itu saya jadi lebih melangkah. Kalau saya mungkin cantik, terus sugih, mungkin aku Kurang juga. udah jadi kayak saya. Joget nih terus jadi kayak pajangan. Alhamdulillah kalau Anda mengalami, hanya sayangnya kita enggak. Kalau saya melihat Anda Wibisana itu memang patrapmu Wibisana gitu. Jadi garek plek. Kenapa lihat? Enggak.
iya atur nuwun, ada manfaat gue hidup. Udah. Ya termasuk yang di proses di Solo kan, yang malah saya sekamar dengan Bu Eli ya gitu. Iya ya. Betul gitu. Terus malamnya itu kan ditutup dengan menonton itu ya gitu, pertunjukan yang sebelumnya itu kan. Yang mana saya curhat dengan Bu Eli dan yang semua yang menonton pada malam itu kan, yang saya udah menari dengan rosso seperti yang Ibu ajarkan, rosso isin. Nah itu kan kejujuran. Nah jujur itu indah. Buat pelaku seni harus jujur. Gak jujur, belgedes. So isin. Tapi bahwa saya bangga banget ketika terus tiba-tiba ibu-ibu yang baru itu pengen ngicipi karya Bu Eli. Ya meskipun saya anggap itu sederhana, tapi saya tidak menganggap itu sederhana. Artinya itu udah biasa dilakukan oleh orang lain kayak Damar Wulan. Tapi justru saya nilalah, saya tetap, dan yang menarik buat saya, harus saya cerita, seorang Jarot tiba-tiba setelah pentas yang kemarin yang tidak dengan profesional, Mbak niki di Kebiake di Solo, kaget sama. Menurut saya kan Langandrian itu udah biasa gitu. Tapi kenapa kalau itu yang ngomong orang lain, ketika seorang Jarot justru tidak karya saya yang lain, tapi karya garapan yang lain, tapi justru itu pengen itu dipentaskan di Solo. Berarti ada, meskipun sedikit, itu ada sesuatu yang mungkin itu bisa layak ditonton oleh piantun-piantun. Nah, itu yang aku masih kunci Gendari. Gendari udah, kunci udah. Ya, Yang lain-lain belum? Berbagi Fisik. udah. Yang di Latar Jembar ya. Nah, itu Itu kan, kan kontemporer. alah, gampang. Itu saking butek orang duwe apa, ndelok halaman. Gue cuman kangen halaman gue, nggak ada yang nyapon. Ini kalau yang tadi ibu gitu, perempuan gitu, Latar Jembar itu ya ketika ibu-ibu dandan sore jam 4 ngenteni anake mboke teko, mbok anakku teko apa ya? Tiba ora teko. Nah, kenapa jadi Latar Jembar itu bahwa luas itu juga tidak membuat luas, bisa menyempitkan. Tapi ternyata dari 9 orang jadi 70 orang akhir. Oh sini? Jibi. Ya, Jibi. Duk, biasanya nggak bisa duduk ya? Nggak bisa. Oh gitu. Ini sosis begini kan susah juga. Sosis. Jibi. Sini. Duduk. Duduk. Nah, begitu duduk. Oh begitu. Ya, bener dong. Dan kebetulan aku rata weruh ininya. Dilala bojone Mbak Tati kan ngerekam Ngambil. tapi ngambil bagian itu. Yang cuma 10 menit ternyata iki aku iki oke sing ora tak open gitu. Termasuk sikap Mas Bram sebagai suami. Terus gimana kebiasaan Mbak Tati sangat menari dari ibu. Mau ngakek selendang itu mbok sikit. Ternyata nari ya menari gitu. Aduh. Nah, aku senang banget sebetulnya. Itu kenapa kepengen banget bukan menurunkan ya, membagikan gitu loh Mas. Menari itu enggak sepenuhnya tertata. Tapi bahwa chemistry iya. Tapi itu harus dibangun banget dengan hal yang sekecil mungkin, misalnya mung demok kan itu simpel ya, demok ini nek demok dengan misalnya nek penari kan terus jadi ini ikine pamer kan kira tadi nah itu padahal itu adegan yang gue paling suka. Kenapa saya nggak mau Mas Bram di Minak Jimbo?
Tapi itu buat saya kembali rasa tidak sempurna jadi ibu. Piye rasane ketika ngecelke anak jenenge keraton ning hutan kan. Dia nggak tahu apa-apa dan keilmuannya tuh cuman ada di sekelilingnya, terus dia kudu mangkat. Aku iso nyangon apa kok. Nah, itu jane justru saya mau nggarap gambaran mergo kuwi. Tapi gobloknya aku ya begitu nonton, aduh aku pengen ngobrol cuma adegan ini doang. Selebihnya kan ya ngadeni ibu-ibu kita ada kok dia. Sama peristiwa Iren. Jadi tetap Damarwulan tuh cerita buat saya bukan hanya tapi bahwa itu ruangnya, tapi saya lebih selalu pengen nyuguhke ini kenapa ini harus hadir, bukan ceritanya gitu, tapi bahwa tumbuh bareng ternyata seperti apa sih dirasa kelayang seto komite sampai kemudian dia berniat jelek ya. Terus apa sih dirasa ke waitoku yang antara sebenarnya nggak terlalu jelas kan dia jadi bojone iki piye ora jelas. Nah dalam ketidakjelasan itu rata apa ini, tapi aku mau pengen gimana penari itu minimal lo bisa interpretasi. Aku pengen biar orang sekolah jadi sutradara. Tapi kalau ibu dari yang jangan pakai istilah meladeni lah, artinya bikin sebuah garapan yang untuk ibu-ibu katakan ya lebih membahagiakan keinginan lah. Itu yang selama ini ibu punya nggak satu yang rasanya tuh memang wah ini asik banget gitu garapnya, dari garapnya sampai hasilnya apa gitu, ada nggak yang sampai rasanya itu kayak bikinan sendiri jadinya gitu loh? Ya Damarwulan itu. Karena awalnya kan gimana dari ya kalau mau jujur kan waktu itu karena merotol gitu, aku pengen namanya dudu wayang kan gitu kan. Oh iya. Awalnya kan itu. Terus tapi tiba-tiba saya harus dihadapkan dengan segala yang pasti. Aku pengen jadi yang pertama. Iya. Nah, aku kudu piye? Nah, mencoba bagaimana aku ngeladenin ya. Dia harus menggauli yang kenalnya baru, tapi tetap harus ngopeni seberapa mereka mampu melangkah, tapi aku kudu iso nyuntik. Ya kalau sejauh ini ya itu Damarwulan. Karena kemudian lahirnya Damarwulan kan ikut terus jadi di Mangkunegaran. Ya. Nah itu dan selalu berganti. Berkembang. Nah, buat saya itu proses gitu. Jadi sama kayak saya proses dengan yang lainnya. Secara ini loh ya. Kalau disebut profesional saya itu kenapa juga saya milih Pak Wal yang rasanya ya nyat orang guroni. Tapi kalau dengan karakter yang lain mungkin nggak jadi seperti itu. Dan ternyata itu menjadi perjalanan sendiri. Terus